Baik, para peserta yang kami hormati dan kami muliakan. Setelah kita saksikan dan simak bersama proses rangkaian pembukaan tadi, selanjutnya kita akan memasuki sesi yang pertama dari kegiatan Tablik Akbar Ahlus Sunnah wal Jamaah ke-12 tahun 2024 kali ini. Yakni sesi yang pertama, kita akan mendengarkan dan yang pastinya siapkan catatan dari seluruh peserta. Kita akan mendengarkan materi dengan judul Peran Ilmu Agama dalam Membangun Bangsa yang dibawakan oleh Al-Ustaz Dr. Umar Mansur LCMA. Sekali lagi kami sampaikan dan kami mohon ketertiban dan ketenangan dari seluruh jamaah dalam mengikuti setiap jalannya rangkaian sesi. Begitu dengan segala hormat kepada Al-Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, hadirin dan hadirat, ikhwani wa akhawati fillah, inni uhibbukum fillah. Marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang kepada para wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memuji Allah karena telah menjadikan kita di antara para wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayatikum aqwam yatlubuna al-ilm, akan datang kepada kalian beberapa orang, beberapa kaum yang datang untuk menuntut ilmu. Fa idza ra'aitumuhum faqulu lahum, apabila kalian melihat mereka, para penuntut ilmu, orang-orang yang semangat menimba ilmu, maka katakan pada mereka, sampaikan kepada mereka, ucapkan kepada mereka, marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Marhaban, kalimat tarhib,
ucapan selamat atas kedatangan mereka yang menunjukkan sambutan yang sangat hangat, menyambut mereka dengan sambutan yang hangat, karena mereka adalah para wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang diwasiatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabdanya wa aqunuhum, berikan mereka kecukupan, penuhi apa yang mereka butuhkan, berikan kepada mereka sebanyak-banyaknya ilmu yang mereka inginkan, karena mereka adalah wasiatnya Rasulullah. Semakin besar cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semakin besar pula semangat kita untuk mewujudkan, menjalankan wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa berbuat baik kepada penuntut ilmu, senantiasa memberikan kemudahan, senantiasa mencukupkan mereka kebutuhan-kebutuhan mereka, baik dari segi materi, dari segi waktu. Begitu pula yang lebih utama adalah mencukupkan mereka, memuaskan mereka dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan ini juga disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Safwan bin Asal Al-Muradi radhiyallahu taala anhu, ketika beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ingin menuntut ilmu kepadamu. Saya ingin menimba ilmu, ingin mendengarkan ilmu darimu, ingin mendapatkan nasihat-nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wejangan-wejangan yang akan bermanfaat untuk dia, baik dalam urusan dunia, begitu pula dalam urusan akhiratnya, baik untuk dirinya, keluarganya, dan semua orang-orang yang ada di sekitarnya, untuk bangsa dan negaranya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Safwan, "Marhaban bi talibil ilmi." Selamat datang kepada penuntut ilmu, para pejuang-pejuang yang bersemangat dalam menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi memberikan motivasi kepada para penuntut ilmu. Beliau mengatakan, "Talabul ilm la tahaffahu al-malaikah, la tahaffuhu al-malaikah." Para penuntut ilmu itu senantiasa dikerumuni oleh para malaikat, senantiasa dikelilingi oleh para malaikat. Wa tudhilluhu bi ajnihatiha. Selama proses menuntut ilmu, selama dia di jalan menuntut ilmu, selama dia di dalam majelis ilmu, malaikat akan senantiasa menaunginya dengan sayap-sayap, memberikan naungan, memberikan kehangatan, memberikan kesejukan kepada para penuntut ilmu. Tsumma yarkubu ba'dahu ba'da. Kemudian para malaikat itu saling menaiki satu dengan yang lainnya, bertumpuk-tumpuk. Hatta yablughas sama. Mereka bertumpuk-tumpuk sampai ke langit dunia. Tablughu sama'ad dunya min hubbihim lima yatlub. Kenapa para malaikat bertumpuk-tumpuk menaungi para penuntut ilmu sampai ke langit dunia? Kita tidak tahu sejauh mana itu langit dunia. Langit dunia yang di dalamnya seluruh bintang-bintang yang ada, seluruh planet-planet, seluruh galaksi yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui, itu semuanya masih berada di langit dunia. Menunjukkan saking banyaknya malaikat yang bertumpuk-tumpuk. Jadi bukan satu malaikat yang menaungi kita. Bukan cuma satu malaikat atau dua malaikat yang menaungi para penuntut ilmu. Tapi
hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya. Mereka bertumpuk-tumpuk sampai ke langit dunia. Kenapa? Kenapa mereka melakukan semua itu? Kenapa mereka sangat antusias mengelilingi para penuntut ilmu? Kenapa mereka sangat semangat memberikan naungan, memberikan perlindungan kepada para penuntut ilmu? Kata Rasulullah, min hubbihim lima yatlub. Karena kecintaan malaikat atas apa yang mereka cari. Malaikat sangat mencintai ilmu itu. Oleh sebab itu malaikat juga senang dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Karena kita tahu, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Rabbmu Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, pemilik, pengatur, penguasa alam semesta, berkata kepada para malaikat, saya akan menciptakan satu makhluk di muka bumi yang akan memakmurkan bumi, yang akan menghidupkan bumi, yang akan menyamarakkan bumi. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Para malaikat berkata kepada Allah, ya Allah, apakah kamu akan menciptakan suatu makhluk yang hanya akan merusak saja di dunia? Akan melakukan pertumpahan darah, saling membunuh satu dengan yang lainnya, saling membantai, melakukan kekacauan, kerusakan di muka bumi. Sedangkan kami, makhlukmu yang senantiasa bertasbih, senantiasa memujimu, senantiasa mensucikanmu, tidak pernah durhaka, tidak pernah melakukan kerusakan. Tidak cukupkah kami sebagai makhluk untuk senantiasa mengagungkanmu, memujimu? Kenapa harus menciptakan lagi makhluk yang akan merusak, yang kerjanya menumpahkan darah? Qala inni a'lamu ma la ta'lam. Kata Allah, saya mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Malaikat hanya melihat manusia dari fisiknya saja. Kenapa malaikat mengatakan bahwa manusia yang akan diciptakan ini hanya akan merusak? Dan Allah tidak membantah. Allah tidak mengingkari bahwa tidak, manusia tidak merusak, manusia bagus. Hanya Allah mengatakan, saya tahu apa yang kamu tidak tahu. Menunjukkan bahwa malaikat sudah menyadari bahwa manusia ini sifatnya suka merusak. Dari mana malaikat tahu? Dari bentuk fisiknya. Dari tubuh yang Allah ciptakan kepada Nabi Adam yang memiliki rongga, yang dipenuhi dengan hawa nafsu. Hawa nafsu inilah yang akan mendorong dia untuk berbuat kerusakan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu itu senantiasa mendorong, memerintahkan, mengajak untuk membuat kerusakan. Tapi Allah Maha tahu. Allah lebih mengetahui makhluk yang akan dia ciptakan daripada para malaikat yang hanya melihat dari fisiknya saja. Oleh sebab itu Allah membekali Nabi Adam dengan sesuatu yang bisa melindungi dia dari keburukan, dari kerusakan. Oleh sebab itu, karena keutamaan ilmu ini, Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud. Sebagai penghormatan, sebagai pemuliaan, bukan karena fisiknya, bukan karena ibadahnya, tapi karena ilmunya. Karena kalau dari segi ibadah, malaikat lebih banyak ibadahnya daripada kita. Dari segi ketaatan, malaikat lebih taat. Tapi tadi yang membedakan, yang meninggikan derajat manusia daripada para malaikat adalah ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Itulah sebabnya kenapa malaikat sangat antusias, sangat semangat untuk hadir di majelis-majelis ilmu, untuk menaungi para penuntut ilmu. Karena keistimewaan ilmu yang dipelajari. Karena ilmu itulah yang meninggikan derajat manusia,
dibandingkan para malaikat. Makanya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan beberapa keistimewaan orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Majelis ilmu, majelis yang tidak ada ruginya. Majelis yang senantiasa dipenuhi dengan kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum, beberapa manusia berkumpul, duduk, bermajlis di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid, di rumah Allah, tempat paling mulia dari seluruh tempat yang ada di muka bumi. Afdalu biqa'ul ard, kata Rasulullah, indallah masajiduha. Tempat termulia di bumi, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah masjidnya. Jadi tempatnya mulia, yang dilakukan juga mulia. Sehingga yang hadir adalah orang-orang mulia. Sehingga Allah menurunkan kemuliaan-kemuliaannya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Mempelajarinya, wa yatadarasuna fima bainahum. Mereka mengkaji semua ilmu-ilmu yang mengantarkan kepada pemahaman yang benar terhadap Al-Quran, maka semua itu adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang mulia. Bagaimana berikan keutamaannya, illa nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan, kedamaian, kelapangan hati, ketentraman. Orang yang tidak mendapatkan ketenangan di dalam majelis ilmu, maka itu orang yang sangat merugi. Yang tidak bisa merasakan kesejukan, kedamaian, ketentraman, kenikmatan ketika duduk di majelis ilmu, maka jangan pernah berharap dia mendapatkan ketenangan di luar. Karena ketenangan yang hakiki ketika seseorang bermajelis ilmu, ketika seseorang mengingat, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, majelis ilmu, majelis zikir paling mulia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Dengan berzikir, dengan menyebut nama Allah, mempelajari firman-firman Allah, mengetahui hak-haknya Allah, mengetahui apa-apa saja perintah Allah, apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah orang-orang yang mentaati Allah, kisah-kisah orang-orang yang durhaka kepada Allah, semuanya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah turunkan ketenangannya, turunkan kedamaiannya. Tidak ada kedamaian yang hakiki, ketenangan yang hakiki kecuali di majelis ilmu. Kalau tidak mendapatkan ketenangan, kedamaian ini, maka jangan harap mendapatkannya di luar. Tidak akan mungkin. Tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian hati kecuali dekat dengan penciptanya. Kecuali dengan menyebut nama penciptanya. Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang yang beriman, sesungguhnya beriman itu apabila disebut nama Allah, hatinya bergetar. Ada getaran kenikmatan, ketenangan, kedamaian di dalam hatinya. Dan bertambah keimanannya. Karena disebutkan firman-firman Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, diberikan ketenangan. Wa ghasyyathumur rahmah. Diliputi, dinaungi rahmat. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, semuanya rahmat mengelilingi dia. Bukan cuma dikasih rahmat, tapi diliputi dengan rahmat. Dalam segala sisinya ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pandangannya dirahmati, pendengarannya dirahmati, pikirannya dirahmati, hatinya dirahmati, sehingga ucapannya juga penuh dengan rahmat. Tangannya penuh dengan rahmat, kakinya penuh dengan rahmat, penuh dengan kebaikan.
karena dia berada di majlisil ilm. Wa hafathumul malaika. Disebut lagi Allah di sini bahwa malaikat semua akan datang karena malaikat tahu betapa mulianya majlisil ilm, mendapatkan rahmat, ketenangan. Malaikat sangat yakin akan tingginya keutamaan majelis-majelis ilmu, sehingga mereka senantiasa mencari. Ya, makanya dalam hadis disebutkan Allah memiliki malaikat as-sayyarun, malaikat yang senantiasa berkeliaran, berkeliling, bukan berkeliling yang tidak jelas. Sana kemari tidak tahu apa yang dia cari, hanya memuaskan hawa nafsunya, mencari ketenangan tapi tidak dapat. Tapi ini malaikat yang berkeliling mencari halaka-halaka majelis ilmu. Cari di mana ada majelis ilmu. Ketika di antara mereka ada yang menemukan, maka dia memanggil yang lainnya, halummu ila hajatiku. Ke sini, ada saya dapatkan di sini, di tempat sedang hadir bermajelis ilmu, sedang berkerumun manusia untuk menimba ilmu. Akhirnya para malaikat berdatangan. Semangat, antusias. Makanya seharusnya kita malu kepada para malaikat. Malaikat tidak membutuhkan ilmu. Mereka sudah diciptakan dalam keadaan taat. Sudah diciptakan dalam keadaan jauh dari maksiat. Tidak pernah durhaka. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Tidak pernah durhaka kepada Allah. Sehingga malaikat sudah mulia dari asalnya. Sudah terjaga dari asalnya. Sedangkan kita ini tidak ada jaminan. Kalau bukan ilmu, kita akan binasa. Kalau bukan ilmu, kita akan tersesat. Kalau bukan ilmu, kita akan sengsara. Seharusnya kita lebih semangat. Kita lebih antusias dalam mencari majelis-majelis ilmu. Untuk duduk bersabar mendengarkan ilmu. Malaikat yang tidak begitu membutuhkan ilmu datang, semangat, saling mengajak, saling memanggil. Seharusnya kita malu. Seharusnya kita lebih semangat. Seharusnya kita lebih menjaga adab-adab bermajelis ilmu. Bayangkan, kita manusia saya banyak, kita dikerumuni malaikat. Di sekeliling kita malaikat, di luar sana malaikat semua. Cuma bukan mata kita yang melihat, tapi hati kita yang melihat. Iman kita kepada Rasulullah. Hanya orang yang kuat keimanannya yang bisa merasakan kehadiran para malaikat di majelis ini saat ini. Jadi sungguh sangat disayangkan kalau ada orang tidak mentaati atau tidak mengikuti adab-adab bermajelis ilmu. Kenapa? Apalagi kalau di majelis ilmu dia mengganggu orang lain. Dia mengganggu temannya, dia mengganggu orang yang ada di dekatnya. Karena malaikat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaika yata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Malaikat itu merasa terganggu, merasa risih, merasa tidak senang dengan apa yang tidak disenangi, apa yang mengganggu manusia. Jadi kalau kita mengganggu dengan suara yang bising, dengan gerakan-gerakan yang menghilangkan konsentrasi orang di sampingnya, ketika manusia terganggu di sekitarnya, maka malaikat juga terganggu. Ikut hadir. Kemudian yang paling tinggi, yang paling utama, ketika nama kita satu-satu, masing-masing di antara kita, namanya disebut langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, bukan malaikat Jibril yang menyebut nama kita, bukan siapa-siapa, tapi langsung Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut nama kita satu demi satu di hadapan para malaikatnya. Nah, ini kedudukan yang sangat tinggi. Bayangkan saja, kalau ada acara seperti acaranya bupati, acaranya gubernur, acaranya presiden, ketika dia berceramah, dia sebut nama kita di hadapan para hadirin. Secara khusus, orang yang paling tinggi kedudukannya di tempat itu.
yang paling dihormati di tempat itu, yang paling dimuliakan di majelis itu, menyebut nama kita secara khusus, membanggakan kita di hadapan para hadirin yang ada di depan, menguasai segala sesuatu, yang memiliki kedudukan tertinggi, yang memiliki kemuliaan tertinggi, menyebutkan nama kita di hadapan makhluk yang bermulia, makhluk yang mulia, para malaikat dan para nabi dan rasul yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini sebagai mukaddimah, sebagai pendahuluan supaya kita semangat di majelis ilmu. 2 hari ini kalau kita paham hakikatnya, menuntut ilmu tidak ada apa-apanya. 2 hari ini sedikit sekali. Ya. Makanya jangan merasa bahwa terlalu lama, tidak. Ini bukan terlalu lama. Yang merasa terlalu lama itu tanda bahwa belum merasakan hakikat kenikmatan majelis ilmu. Orang yang tahu betul hakikatnya selalu haus, selalu mau, selalu menginginkan, selalu ingin berlama-lama duduk di majelis ilmu. Hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Materi kita tentang peran ilmu agama dalam membangun bangsa. Bagaimana ilmu agama itu bisa mewujudkan pembangunan kebaikan di dalam suatu bangsa. Sebelum kita masuk ke materi inti, insyaallah di materi kedua itu kita bahas, kita awali dulu dengan murajaah. Ini bukan suatu ilmu yang baru, cuma murajaah tentang fadlul ilm, keutamaan ilmu. Karena berbicara tentang ilmu tidak akan ada henti-hentinya, tidak akan ada puasnya membicarakan tentang keutamaan ilmu. Makanya tidak sedikit dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Allah menjelaskan keutamaan ilmu. Hampir di setiap surah ada penjelasan tentang keutamaan ilmu. Hadis-hadis Nabi SAW, semangat Nabi dalam memotivasi sahabatnya dalam menuntut ilmu. Begitu pula dengan para sahabat, para ulama mengarang kitab-kitab tentang keutamaan ilmu. Sesuatu yang utama, sesuatu yang mulia, apabila selalu diulang akan semakin mulia, semakin tampak kemuliaannya, semakin tampak keutamaannya. Apabila sesuatu itu selalu dibicarakan, selalu dibahas, selalu diingatkan, itu tanda bahwa ilmu itu yang dibicarakan itu sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat mulia. Kemudian kita membicarakan tentang keutamaan ilmu supaya kita tambah semangat lagi. Kita sudah semangat, ingin lebih semangat lagi. Supaya kita lebih antusias, lebih memberikan waktu yang lebih besar untuk ilmu ini. Karena semakin besar perhatian seseorang terhadap ilmu, maka semakin besar pula ilmu yang akan dia dapatkan. Makanya pepatah atau perkataan ulama mengatakan al-ilmu bakhil. Al-ilmu bakhil. In a'taita kullak lam yu'tika illa ba'dah. Ilmu itu kikir, cekek. Kalau kamu memberikan segala yang kamu miliki untuk ilmu, semua waktumu untuk ilmu, semua hartamu untuk ilmu, semua tenagamu untuk ilmu, maka ilmu hanya akan memberikan kepadamu sedikit, sebagian kecil saja dari yang ada. Terus bagaimana kalau kita tidak memberikan semuanya? Kita tidak total dalam menuntut ilmu, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Semakin kita memuliakan ilmu, mengagungkan ilmu, maka ilmu itu juga akan meninggikan kita, memuliakan kita. Bagaimana kita memuliakan ilmu, semangat menuntut ilmu kalau kita tidak tahu keutamaannya, tidak mempelajari keutamaannya.
Ketika seseorang mengetahui keutamaan sesuatu, maka dia akan semangat untuk meraihnya, untuk mencapainya. Di antara keutamaan ilmu, bahwasanya ilmu itu, khusus ilmu agama, itu akan mengantarkan kita kepada keimanan. Tidak mungkin seseorang itu sampai kepada keimanan, meraih keimanan yang sebenarnya, yang hakiki, tanpa ilmu. Allah berfirman, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمِ, agar orang-orang yang diberikan ilmu, orang-orang yang diberikan ilmu mengetahui annahul haqqu min rabbik, bahwasanya yang kamu bawa itu wahai Muhammad, yang kamu sampaikan itu wahai Muhammad adalah kebenaran dari Rabbmu, dari penciptamu, dari Tuhanmu. Fayu'minu bihi, maka dia beriman dengannya. Jadi orang yang memiliki ilmu, dia tahu bahwa ucapan Nabi adalah kebenaran. Yang disampaikan Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, kecuali